Halo, selamat datang di selebrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMP Negeri 116 Jakarta. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini, SMP Negeri 116 Jakarta mengusung dua tema, kearifan lokal untuk kelas 7 dan kebinekaan global untuk kelas 8. Kelas 7 dengan tema kearifan lokal melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari berlatih lenong, bermain permainan tradisional Betawi, berlatih tarian ondel-ondel, memasak kuliner khas Betawi, dan membuat kerajinan tangan berupa baju adat dan rumah adat Betawi. Kelas 8 dengan tema kebinekaan global akan membuat kuliner dari berbagai macam daerah di Indonesia, membuat rumah adat Nusantara, dan menampilkan tarian dari Sabang sampai Merauke. Dan sesuai tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini, semoga siswa dan siswi SMP Negeri 116 Jakarta dapat membangun identitas diri yang terbuka terhadap keberagaman. Selamat berkarya dan selamat menikmati Gebyar Semarak Nusantara. Hari ini P5 selebrasi terakhir SMP 116 Jakarta. Seperti informasi bahwa selebrasi P5 kali ini adalah yang terakhir di SMP Negeri 116 Jakarta. Selebrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5, di SMP Negeri 116 Jakarta digelar pada tanggal 3 Juni tahun 2025. Dua tema yang diusung kali ini adalah kearifan lokal untuk kelas 7 dan kebinekaan global untuk kelas 8. Sehingga diharapkan siswa-siswi menjadi siswa-siswi yang dapat membangun identitas diri yang terbuka terhadap keberagaman. Pelaksanaan acara selebrasi berlangsung meriah, hikmat dan sukses. Prosesi dimulai dari pintu gerbang sekolah, yang mana rombongan tamu, orang tua wali dan tenaga pendidik, langsung menuju ke ruang pamer karya siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8. Rombongan diiringi tarian tortor, sesuai dengan tema yang diusung yakni kearifan lokal dan kebinekaan global. Rombongan kemudian mencicipi hasil karya siswa-siswi yang berbasis kuliner lokal. Kemudian, dilanjutkan dengan acara pembukaan selebrasi P5, dengan dipandu MC Ibu Dila.
Yang haus. Pada Ibu Wakil, Ibu Kasatpel dipersilakan untuk duduk di tempat yang paling tinggi. Bapak Ibu dimohon untuk duduk di tempat yang telah disediakan karena selebrasi akan segera dimulai. Dan untuk Bapak Ibu guru juga tempat yang telah disediakan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di lapangan sekolah kita tercinta. Yang terhormat Kepala PLT SMP Negeri 116 Jakarta, Ibu Leonora Fitri Agustina Huta Barat. Yang terhormat para wakil kepala sekolah, Ibu Nuning Otikasari, Ibu Siti Niamah dan Ibu Gustiati. Yang terhormat Kasatpel SMP Negeri 116 Jakarta, Ibu Dwi Wiryani. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan orang tua perwakilan kelas 7 dan 8. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir. Juga yang kami banggakan dan kami cintai seluruh peserta didik kelas 7 dan Kebiar Semarang Nusantara, kelas 7 dengan kearifan lokal dan kelas 8 dengan kebinekaan global yang bertema membangun identitas diri yang terbuka terhadap keberagaman. Tepuk tangan untuk kita semua. Hajatina, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Wabil khusus hajat SMP Negeri 116 Jakarta Utara dan seluruh stakeholdernya. Birahmatika ya arhamar rahimin, bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Laporan dari tim Pro akan diwakilkan kelas 8 oleh Ibu Teguh dan kelas 7 oleh Ibu Gemini Yuni. Kita sambut kelas 8, laporan dari tim Pro Ibu Teguh. Tepuk tangan untuk Ibu Teguh. Mengambil tema berkebinekaan global, diantaranya menampilkan berbagai macam budaya dari tiap-tiap daerah melalui tari-tarian, kemudian makanan dari tiap-tiap daerah dan hasil
kerajinan rumah-rumah adat dari tiap-tiap daerah. Proses P5 ini diselenggarakan selama 9 hari, di mana prosesnya dibantu oleh guru-guru kelas 8 dan ditambah dengan pelatih tari kita. Tepuk tangan untuk Miss Santi. Kearifan lokal. Ikan sungai diolah dan diawetkan. Cakep. Jadilah generasi kritis berakal. Pertama kuliner berprofil, kedua kerajinan tangan, ketiga lenong, keempat permainan tradisional, dan juga yang terakhir tarian. Tarian yang akan dibawakan yaitu tarian ondel-ondel dalam kegiatan P5 di kelas 7. Terima kasih banyak atas dukungannya. Bidang sarana dan prasarana dengan baju merah dan kuningnya. Tepuk tangan untuk Miss Siti Priam. Karena beliau sedang berhalangan hadir, ada acara khusus di sekolah. Untuk itu, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Kami mengharapkan semoga acara selebrasi ini berjalan dengan baik dan benar. Hari ini, di tanggal 3 Juni 2025, P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila SMP Negeri 116 Jakarta untuk kelas 7 mengambil tema kearifan lokal. Kelas 8, kebinekaan global. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para bapak ibu guru yang sudah membimbing anak-anak dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk Pemprov, terima kasih saya ucapkan Pemprov kelas 7 Miss Yuni Gemini beserta bapak ibu guru pembimbing lainnya. Dan kelas 8, Pemprov kami adalah Bapak Sutarso. Hari ini beliau berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan semoga beliau segera sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan tak lupa juga untuk anak-anak yang ibu banggakan, semoga apa yang kalian lakukan selama P5 itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Kami sangat bangga dengan apa yang sudah kalian lakukan. Kita bisa lihat output dari proses mereka belajar yang hanya cukup 8 hari. Ya, program pemerintah ini menurut kami adalah bagus, sebuah program yang bisa menambah wawasan pengetahuan anak-anak untuk kemudian hari. Dan juga di sini untuk kuliner mereka bisa akhirnya menambah wawasan cara memasak. Di dalam program ini siswa itu tidak dipilih oleh guru, tetapi memiliki interest, minat masing-masing. Ada bidang kuliner, mereka berarti masuk ke kelas kuliner. Ada bidang kerajinan, berarti masuk ke kelas kerajinan. Ada bidang permainan, ada bidang tari. Jadi benar-benar sesuai bakat dan minat mereka. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi berasal dari Jakarta. Yang kedua, kami memainkan permainan tradisional. Yang pertama itu galasin, benteng, congklak, lompat karet, dan demprak. BTW, teman-teman kelas 7, sebelumnya ada yang tahu permainan demprak gak nih? Nah, permainan ini melibatkan melompat di atas pola yang digambar oleh di atas tanah. Yang ketiga, teman-teman kelas 7 juga akan menarikan tarian ondel-ondel. Apa sih awal sejarah tarian ondel-ondel?
Sejarah tarian ini awalnya berkembang di masyarakat Betawi pinggir sebagai bentuk ritual untuk menolak bala dan mengusir roh jahat. Yang keempat, kami juga membuat 3 kuliner khas Betawi loh. Kalian harus cobain ya nanti, rasanya enak sekali. Yang pertama ada kembang goyang, biji ketapang, dan bir peletok. Bir ini nggak sembarang bir loh, karena tidak membuat kita menjadi mabuk. Dan yang terakhir, kami membuat pakaian adat dan rumah adat khas Betawi. Teman-teman, kita kasih tahu ya, nama pakaian adat khas Betawi adalah kebaya encim untuk wanita, baju pangsi untuk pria, terdiri dari baju tikim dan celana pangsi, dan baju ujung serong untuk pria bangsawan atau resmi. Setelah itu, nama untuk rumah adat khas Dirinya Betawi kami di sini bukan tanpa alasan, melainkan mempresentasikan P5 kelas 8. Teman-teman, pada kali ini P5 kelas 8 itu seru banget. Nah, yang pertama itu tadi ada tarian. Tarian tadi itu mencakup ada lancang kuning, siksik si batu manikam, mapa dendang, yamko rambe yamko, gelang rum, jali-jali, dan jaripah. Nah, aku punya cerita singkat nih mengenai tarian lancang kuning. Lancang kuning itu dari Riau, tepatnya di Sumatera. Lancang kuning berarti kapal. Nah, fun fact-nya pada zaman dahulu, orang Sumatera suka sekali merantau ke berbagai daerah. Kalau tadi tarian, di P5 kelas 8 kali ini juga ada kuliner loh. Kuliner ini mencakup 6 makanan. Ada tempe mendoan, pisang ape, empe-empe, seblak, wajik, dan singkong balado. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan sendiri berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Mendoan berasal dari kata Jawa yang artinya setengah matang atau mendo-mendo dipangan, yang menggambarkan cara penggorengannya yang digoreng sebentar untuk menunggu setengah matangnya. Tempe mendoan itu sama seperti tempe biasa, namun yang berbeda hanya pemasangannya dan juga penggorengannya, yang digoreng hanya setengah matang. Oke, tadi ada kuliner. Nah, kelas 8 juga membuat rumah adat nih teman-teman. Apa aja sih Eben rumah adatnya? Rumah adatnya ada rumah Kilapan dari Sumatera Selatan, rumah Krongbade dari Aceh, rumah Hoani dari Papua, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Kebaya dari Betawi, dan Julang Ngapak Jawa Barat, Balon Sumatera Utara, Tombi Sulawesi Tengah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 116 Jakarta yang telah mendengarkan kami. Mohon maaf.
adalah permainan tradisional dari Betawi yang membutuhkan ketangkasan, kelincahan, dan kecepatan untuk memainkan pertandingan ini. Ini adalah permainan bentengan ya, betul ya John ya? Ini permainan bentengan ya? Ya, menjaga benteng ya John ya? Terima kasih sudah menonton pertandingan benteng. Saya akan menjelaskan permainan galasi. Galasi merupakan permainan tradisional Betawi yang terdiri dari dua kelompok yang bertahan dengan 10 orang. Kelompok penyerang bertugas untuk melewati para kelompok penjaga, dan kelompok penjaga berusaha menyentuh salah satu anggota kelompok penyerang. 3, 2, 1, mulai. Cara menang permainan galasin adalah kelompok penyerang melewati para kelompok penjaga. Kelompok penyerang telah memasuki posnya dan menang. Tradisional yang dimainkan di atas papan berlubang dan menggunakan biji-bijian, biasanya dari kerang kecil atau biji plastik. Di beberapa daerah, congklak juga dikenal sebagai dakon, mancala atau sungka di Filipina. Alat dan bahan papan congklak. Papan congklak terdiri dari 14 lubang kecil, masing-masing 7 sisi kiri dan kanan, dan 2 lubang besar di ujung kanan dan kiri sebagai lumbung. Biji congklak biasanya 98 biji, masing-masing lubang kecil diisi 7 biji di awal permainan. 3. Cara bermain. Dimainkan oleh 2 orang. Pemain memilih salah satu lubang di sisi mereka, lalu mengambil semua biji lubang itu.
Biji dibagikan satu-satu ke setiap lubang searah jarum jam, termasuk lumbung sendiri, tapi tidak boleh ke lumbung lawan. Kalau biji terakhir jatuh di lumbung sendiri, pemain boleh main lagi. Kalau biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi sendiri dan di seberangnya ada biji, pemain boleh menangkap semua biji di seberang lubang itu, dimasukkan ke lumbung. Permainan selesai kalau semua lubang kecil kosong. Pemain yang punya biji terbanyak di lumbung menang. Nilai-nilai yang bisa dipelajari dari congklak: kerjasama dan sportivitas, walau bersaing tetap seru dan adil. Strategi dan perhitungan, harus mikir biar bisa menangkap biji lawan. Melestarikan budaya, permainan ini warisan nenek moyang kita yang harus dijaga. Sabar dan teliti, harus cermat ngitung dan ngatur strategi. 5. Serunya congklak. Walau sederhana, congklak itu seru banget karena butuh strategi dan bikin ketawa-tawa bareng teman. Apalagi kalau papan buatan sendiri dari kardus atau kayu, makin terasa tradisionalnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.